Pada narasumber yang sudah hadir, Bapak Dedi Ahmad Sumaidi, Ibu Wuri, serta Pak Taswin, dan Dr. Adrian. Terima kasih juga kepada moderator, Ibu Ina Rohlina yang sudah hadir. Lalu terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada hari ini, Sabtu 9 November 2024, dalam kegiatan webinar tata laksana asuhan pasien stroke dan audit klinik di fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Devina Fastismena selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama diawali dengan pembukaan, lalu safety briefing, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan kegiatan, sambutan, doa, dilanjut penyampaian materi, lalu penutup. Yang pertama, kita akan menyaksikan safety briefing webinar terlebih dahulu. Dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus dipedomani. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan, serta atur kursi sehingga sandarannya menopang. Tekan jarak mata terhadap PC, laptop, atau perangkap seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa akan masker dan tetap jaga jarak secara fisik. 4. Beban listrik berlebih serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan saat berkendara. 20. Tiap 20 menit menatap monitor, istirahatkan mata 20 detik dengan melepaskan pandangan minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan tubuh setelah duduk monoton. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sehat dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada para hadirin untuk duduk dengan sikap sempurna.
Selanjutnya, laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan sekaligus Ketua PPKRS di Gunung Jati Kota Cirebon, Ibu Retno Anggreni, STMSI, dipersilahkan. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, kepada yang terhormat Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan, kepada yang terhormat Wadir Penunjang Medis dan Pengembangan, kepada yang terhormat Dr. Adrian Kurniawan, spesialis neuro dan intervensi, kepada yang terhormat Pak Dedi Ahmad, MKep, Fiskua, CRP, pada yang terhormat Pak Taswin, pada yang terhormat Ibu Wuri, kepada yang terhormat peserta webinar, pada yang terhormat semua panitia dari Pusat Pengembangan Kompetensi Rumah Sakit Gunung Jati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa mengikuti acara webinar Tata Laksana Asuhan Pasien Stroke dan Audit Klinis di Fasilitas Kesehatan dan Rumah Sakit. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang berjumlah 364 yang terdiri dari 100 peserta dari internal Rumah Sakit Daerah Gunung Jati dan 264 eksternal. Peserta ini dari Sabang sampai Merauke dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk peserta dari Ambon ya yang terjauh. Tujuan dari acara webinar ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata laksana pengambilan keputusan klinis dan intervensi pada stroke akut. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dalam melakukan asuhan kegawatan pada pasien stroke. Yang ketiga, rehabilitasi pasien stroke selama dan sesudah perawatan di rumah sakit. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan tentang audit klinis asuhan pasien stroke di rumah sakit. Diharapkan semua peserta webinar mengikuti acara sampai selesai dan diharapkan untuk selalu on cam. Semoga acara kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia. Mungkin ini aja yang dapat disampaikan untuk laporan kegiatan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Retno. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon, Dr. Katibi MKM, dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber hadir, Pak Dr. Andrian Kurniawan, spesialis neurologi, Pak Taswin, sarjana keperawatan nurse, Pak Dedi Ahmad, Ibu Riningsi, yang kami hormati para wakil direktur hadir offline di sini, Pak Dr. Nur Hidayat, Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, yang kami hormati seluruh peserta webinar Tata Laksana Asuhan Pasien Stroke dan Audit Klinik di Fasilitas Kesehatan dan Rumah Sakit se-Indonesia, wabil khusus teman dari Ambon. Reuni saya pernah tahun 2021-2022 di Rumah Sakit Tulehu, rumah sakit pinggir pantai ya, kurang lebih 30 kilo atau 25 kilo dengan Rumah Sakit Halusi di Ambon. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi webinar ini. Semoga kita semua pada pagi hari ini ikut webinar ini memberi kemanfaatan bagi kita semua.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa stroke ini merupakan penyebab kematian ketiga di dunia pada tahun 2021 setelah penyakit kardiovaskular dan stroke. Nah, di Indonesia juga relatif sama karena stroke ini merupakan 10 penyebab kematian di Indonesia. Dan penyakit stroke sendiri itu merupakan memberikan beban ekonomi yang relatif tinggi, yang ini merupakan permasalahan bagi tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Oleh karena itu, penanganan terhadap stroke agak ke belakang lagi, pencegahan terhadap terjadinya stroke, penanganan dan rehabilitasinya harus merupakan yang menjadi konsentrasi kita bersama, sehingga ke depan diharapkan insiden atau kejadian stroke itu menurun, kemudian angka pemulihan atau kesembuhan stroke itu meningkat, begitu juga angka efek sesudahnya serangan stroke itu menjadi berkurang. Oleh karena itu, tepatlah pada pagi hari ini dilaksanakan webinar tentang tata laksana asuhan pasien stroke dan audit klinis di fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam konteks ini, kami di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati untuk menyampaikan informasi bahwa Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Jawa Barat, ini merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk sebagai jejaring pelayanan stroke atau KJSU KIA itu. Sehingga semua pihak, baik itu di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, baik itu dokternya, baik itu tenaga kesehatan yang lainnya maupun manajemennya, untuk konsentrasi terhadap penanganan stroke di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati maupun di rumah sakit lain di Indonesia. Tadi ada dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas maupun tempat praktek dokter di tempat klinik-klinik yang lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi bagi seluruh tenaga kesehatan, baik itu tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya di dalam penanganan stroke ini, harus terus senantiasa di-upgrade, ditingkatkan supaya penata laksanaan dari stroke ini dari waktu ke waktu menjadi baik, dan angka pemulihan menjadi baik, angka kesembuhan menjadi baik, dan angka kematian akibat stroke ini menjadi menurun. Oleh karena itu, kami mengucapkan selamat berwebinar tata laksana asuhan pasien stroke dan audit klinik di fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Mari kita secara bersama-sama dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, tata laksana asuhan pasien stroke dan audit klinik di fasilitas kesehatan dan rumah sakit pada hari ini Sabtu 9 November 2024 kita buka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan dan pembukaannya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Yogi Sumedi Eskepners MM. Pada Bapak Yogi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita senantiasa menundukkan kepala sejenak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafin wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi ajimi sultanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung. Pada hari ini kami akan mulai melaksanakan webinar tata laksana asuhan pasien stroke dan audit klinis di fasilitas kesehatan dan rumah sakit,
yang insya Allah dilaksanakan oleh PPK Rumah Sakit Gunung Jati. Dengan memohon ridho dan ampunan-Mu, berkahilah semua kegiatan ini dari awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan webinar ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadikanlah kegiatan ini sebagai perkumpulan yang Kau rahmati, ya Allah. Tuntunlah kami, ya Allah, agar kegiatan ini menghasilkan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang, dan adaptif. Ya Allah, dan berikan kekuatan kami agar kami dapat implementasikan secara nyata dalam tugas kami sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya Allah yang Maha Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatkan persatuan kami, jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah ya Karim, jangan Engkau biarkan di tempat ini ada dosa dan kecuali Engkau ampunkan. Dan tidak kesulitan kecuali Engkau mudahkan. Dan tidak ada kebodohan kecuali Engkau beri kami ilmu. Dan tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan. Dan tidak ada aib kecuali Engkau tutupi. Dan juga hajat kami di dunia Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampuni dosa kami, dosa keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Ya Allah, yang mujib, Engkau yang Maha Pengabul doa, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian acara pembukaan pada kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Ibu Wadir yang telah hadir pada kegiatan hari ini, dan tim Struk yang sudah mensupport kegiatan training pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Saya tutup untuk pembukaan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan diserahkan ke moderator untuk memandu kegiatan hari ini oleh Ibu Ina Rohlina Eskapnas. Sebelumnya, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Ibu Ina Rohlina Rohman Eskapnas, lahir di Majalengka 7 Agustus 1974, lalu unit kerjanya di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Riwayat pendidikan PSIK FK Universitas Pajajaran tahun 2000. Lalu riwayat pekerjaan menjadi Kepala Instalasi Ranah Khusus Rumah Sakit Gunung Jati. Lalu Sekretaris Komite Keperawatan, ada asesor perawat klinik, lalu menjadi tim penilai angka kredit perawat, dan menjadi tim uji kompetensi perawat. Terima kasih kepada Ibu Ina Rohlina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Divina selaku host kita pada pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini, yaitu webinar tata laksana asuhan pasien stroke dan audit klinik di fasilitas kesehatan dan rumah sakit yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi PPK Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ina Rohlina Rohman, selaku moderator yang akan memandu acara yang sangat luar biasa ini dari pagi hingga siang hari nanti. Saya sapa dulu Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah hadir bersama pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Khatibi MKM, selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, beserta jajaran. Yang terhormat para narasumber hebat kita yang sudah hadir ya pada acara pagi ini. Ada Bapak Dr. Andrian Kurniawan, spesialis neurologi, Fellow of Interventional Neurology of ASEAN. Kemudian ada Bapak Taswin Eskapnas. Selamat pagi, Pak. Ada Ibu Wuriningsih Setio Handayani, Sarjana Terapan Kesehatan Fisioterapi.
Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga untuk Bapak Dedi Ahmad Sumaidi, Eskepnes MK Fiskwa. Selamat pagi, Bapak. Ya, saya ucapkan juga yang terima kasih yang tak terhingga untuk teman-teman peserta webinar pada pagi ini yang sudah hadir bersama kita, yang tampaknya sangat antusias sekali ya. Baik, saya sapa dulu teman-teman ini dari ujung, ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ini dari Ambon. Halo Ambon, ya, selamat pagi. Oke, kemudian dari Rumah Sakit Mokopindo Toli. Ya, Toli. Halo, selamat pagi juga. Kemudian dari Rumah Sakit Kupang dan dari Kalimantan. Ini ada dari Rumah Sakit Umum Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Ya, kemudian dari Medan, dari Rumah Sakit Adam Malik, Medan. Oke, kemudian dari Bali, ya, Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Oke, selanjutnya ada dari Banten, Sukabumi, Pandeglang, ya. Kemudian juga dari Sumatera Selatan. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik teman-teman. Untuk penyapaan kita, apabila saya menyapa, apa kabar teman-teman semuanya? Tolong dibantu dengan balasan baik, sehat, semangat, luar biasa. Oke? Iya. Kita coba ya. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Baik, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih ya. Kemudian kita ada tepuk mantap ya. Apabila kita memberikan aplaus, ya maka kita pakai tepuk mantap. Setuju? Oke, seperti begini ya. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Oke. Ya. Kita coba untuk semuanya ya. Kita semua yang hebat-hebat ini. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa stroke merupakan salah satu penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Menurut data WHO, stroke menyumbang 11% dari total kematian global. Di Indonesia, 3 dari 1.000 orang berisiko mengalami stroke dalam per tahun. Kemudian 15% penderita stroke berisiko meninggal dan 65% penderita stroke mengalami kecacatan. Dalam tata laksana stroke, membutuhkan penanganan yang cepat dan akurat untuk menurunkan angka kematian, kecacatan, dan masalah kesehatan lainnya. Namun, masih banyak tantangan dalam implementasi tata laksana stroke yang optimal, mulai dari keterlambatan diagnosa hingga kurangnya standar prosedur yang jelas di fasilitas kesehatan maupun di rumah sakit. Oleh karena itu, webinar pada pagi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang tata laksana keputusan klinis dan intervensi pada stroke akut, meningkatkan pengetahuan dalam pemberian asuhan perawatan stroke, kemudian rehabilitasi pasien stroke selama dan setelah perawatan rumah sakit, dan mengetahui tentang tata laksana audit klinik asuhan pasien stroke di rumah sakit. Baik, ya, sepertinya kita sudah tidak sabar lagi ya untuk mengikuti materi webinar hari ini. Ya, boleh. Mari kita masuk ke acara yang pertama. Untuk materi yang pertama, yaitu dengan judul Asuhan Keperawatan Pasien Stroke. Ya, kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, ya Pak Taswin. Selamat pagi Pak Taswin, bagaimana? Selamat pagi, Bu Ina. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Selalu semangat ya. Oke, beliau Tetap ini harus semangat. ya, terima kasih. Ya, beliau ini seorang nurse yang selalu semangat dan konsen dalam memajukan pelayanan stroke di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon. Izin Bapak dan Ibu, saya membacakan terlebih dahulu CV dari beliau. Ya. Nama Taswin Eskepnes, tempat tanggal lahir Indramayu, 9 Juli 1976. Beliau beralamat di Anjatan Kabupaten Indramayu.
Beliau menempuh pendidikan pada tahun 1995 di SPK Muhammadiyah Cirebon. Kemudian pada tahun 2005 menyelesaikan program S1 Nurse di Stikes Cirebon. Kemudian jabatan yang dipangku saat ini, beliau adalah sebagai Kasubunit Ruang Stroke, kemudian anggota Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, dan sebagai Sekretaris Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Untuk pelatihan yang diikuti, sudah cukup banyak ya, ICU, ICCU, kemudian juga pelatihan ASCAP Stroke, pelatihan preceptorship dan mentorship bagi pembimbing klinik di Fasiankes, dan saat ini sedang mengikuti Project Telementoring Extension of Community Healthcare Outcome yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta. Ya, baik. Ya, untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Taswin, dipersilakan untuk memaparkan materinya dengan lama waktu 60 menit, Bapak. Ya. Dan kepada teman-teman peserta webinar yang lain, sambil menyimak materi, dipersilakan untuk melayangkan pertanyaannya di kolom chat. Ya, waktu dipersilakan, Bapak Taswin. Silakan. Terima kasih Bu Ina sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Sebenarnya sharing aja ya untuk mengenai ilmu penata laksana stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Gunung Jati beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh panitia webinar. Terima kasih untuk supportnya, untuk terselenggaranya acara webinar di tanggal 9 hari Sabtu bulan November ini. Yang saya hormati seluruh peserta webinar dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga apa yang akan saya sampaikan pada kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk pelayanan perawatan stroke, di mana di Gunung Jati adalah merupakan salah satu rumah sakit jejaring sebagai pengampu stroke. Alhamdulillah di Gunung Jati ini adanya Dr. Adrian Kurniawan yang kalau nggak salah mulai bulan Maret ya aktif di Rumah Sakit Gunung Jati, sehingga pelayanan stroke di Rumah Sakit Gunung Jati makin bertambah baik ya. Ini coba untuk masuk ke materi. Materi saya soal keperawatan pasien stroke. Nama saya Taswin ya, tadi sudah dikenalkan sama moderator. Yang sekarang saya alhamdulillah masih menjabat sebagai Kasubunit Ruang Stroke di Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon. Dan selanjutnya sebagai Sekretaris SPI Rumah Sakit Gunung Jati Kota Cirebon sampai sekarang. Tujuan atau goal dari pembelajaran ini adalah semua peserta mampu mendeteksi gejala dari stroke, kemudian mampu menjelaskan kegawatan pada pasien stroke, dan mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien stroke. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, terima kasih ya. Saya lanjutkan. Sebagai pendahuluan yang tadi setelah dari awal sudah dijelaskan ya, stroke menempati urutan kedua sebenarnya sebagai penyebab kematian terbanyak di dunia setelah koroner, dan stroke ini menjadikan peringkat pertama untuk angka kecacatan. Menurut data dari WHO pada tahun 2012 menunjukkan sekitar 31% dari 56,5 juta orang
atau 17,7 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit jantung. Nah, ini yang utama ya. Dari seluruh kematian akibat penyakit kardiovaskuler sebesar 7,4 juta disebabkan oleh penyakit jantung koroner dan 6,7 juta disebabkan oleh stroke. Kemudian menurut sampel registration system Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan stroke merupakan penyebab kematian utama, yaitu sebesar 21,1% dari seluruh penyebab kematian untuk semua kelompok umur. Data Badan Penyelenggara Kesehatan BPJS tahun 2015 menyatakan bahwa stroke menghabiskan biaya pelayanan kesehatan sebesar 1,15 triliun. Ini sangat luar biasa sekali ya. Untuk pasien stroke ini sangat banyak untuk memakan biaya. Stroke merupakan penyakit yang secara tiba-tiba, baik vokal atau global, yang kurang waktunya pada 24 jam. Dan stroke ini kita singkat menjadi GPDO ya, gangguan pembuluh darah otak. Kemudian jenis-jenis stroke dalam perjalanannya itu terbagi menjadi 4 bagian, di mana satu yang pertama ada trans-ischemic attack, kemudian RIN, reversible ischemic neurological deficit, yang ketiga stroke in evolution, yang keempat adalah complete stroke. Nah, ini pada gambar kita lihat ada stroke itu terbagi menjadi 2, yaitu stroke hemorrhagic dan stroke non-hemorrhagic. Dan pada gambar yang di bawah ini adalah terjadinya ruptur ya, pecahnya pembuluh darah, yang ini menyebabkan stroke hemorrhagic. Yang selanjutnya, yang ini adalah akibat blok atau sumbatan, baik sumbatan dari clot atau dari lemak yang bisa menyebabkan ischemic. Akibat dari high blood pressure, yaitu pada hipertensi atau pada kolesterol yang tinggi, dan pada penyakit diabetes serta perokok yang aktif ya. Kemudian pada penyebab dari embolic stroke, yaitu pada ada blood clot, di mana yang blood clot ini adalah lepasnya clot kemudian masuk tersumbat di area arteri dari pembuluh darah otak, atau penyebab lainnya dari plak arteriosklerotik, biasanya pada pasien-pasien yang mengalami penyakit jantung dengan atrial fibrilasi. Kemudian pada cerebral hemorrhagic adalah ini akibat adanya vessel atau pecahnya dari pembuluh darah atau rupture ya pada pembuluh darah otak. Pada subarachnoid ini biasanya disebabkan karena adanya aneurisma yang tadi yang awal itu saya perlihatkan pada gambar. Dari aneurisma ini kemudian terjadi pecah dari pembuluh darah, dan ini sangat berbahaya pada pasien yang mengalami masalah hemoragik pada subarachnoid ya, atau pada kita sebut biasanya SAB ya, stroke arachnoid bleeding. Nah, ini stroke ischemic yang disebabkan karena trombosis dan emboli. Dan stroke ischemic ini disebabkan karena faktor hipoksia. Sedangkan pada pasien yang stroke hemorrhagic itu sesuai dengan letak dari posisi rupture-nya ya. Bisa karena di subarachnoid, di intracerebral, atau di intraventrikuler. Nah, kita lihat pada gambarnya ya. Yang pada gambar ini sini ada terjadi clot pada karotis. Nah, kalau terjadi clot pada karotis yang pembuluh darah besar ini adalah sangat bahaya sekali, karena
akan cepat ya. Nah ini bisa juga di iskemik dengan sangat menyebabkan kematian yang sangat tinggi ya. Sedangkan pada hipoksia, pada jaringan otak itu bisa karena dari kurangnya suplai oksigen pada otak. Ini pada struk hemoragik ya, yang tadi bisa karena bisa pecahnya pembuluh darah di pembuluh darah kecil di perifer atau bisa akibat dari aneurisma. Nah ini yang ICH. Kalau pada CT scan itu terdapat gambar putih dengan garis yang tegas, dan kalau bacaan CT scan itu terjadi gambaran hiperband. Nah, ini perbedaan di gambar CT scan antara struk hemoragik dan struk iskemik. Sedangkan pada struk iskemik ini kita lihat ini ada garis hitam seperti pulau ini. Ini adalah kematian pada jaringan. Biasanya pada CT scan itu terdapat gambaran hipoden. Sedangkan pada struk hemoragik yang kita lihat ini sangat jelas gambarnya putih. Atau pada bacaan CT scan itu biasanya kita lihat atau kita baca dengan adanya lesi hiperden. Berdasarkan dari anamnese, gejala hemoragik dan hemoragik. Kita lihat dari onsetnya ya. Hemoragik ini onsetnya adalah ketika pasien itu beraktivitas aktif, kemudian tiba-tiba terjadi penurunan kesadaran, nah kita harus curigai bahwa pasien itu mengalami adanya pecah pembuluh darah otak atau kita sebut dengan hemoragik. Sedangkan pada stroke non hemoragik itunya biasanya pada non-aktif ya, pasien ketika sedang istirahat, sedang tidur, kemudian tiba-tiba dibangunkan dia tidak bangun, itu kita curiga terjadi stroke non-hemoragik. Kemudian pada stroke hemoragik ini warning ya, negatif, pada stroke non-hemoragik ini positif. Sedangkan pada nyeri kepalanya, ini tentu saja pada pasien stroke hemoragik ini terjadi nyeri kepala yang hebat. Sedangkan pada stroke non-hemoragik ini bisa terdapat nyeri dan bisa juga terdapat tidak. Yang sangat membedakan adalah pada stroke hemoragik ini bisa disertai dengan kejang, terjadinya kejang. Sedangkan pada stroke non-hemoragik ini tidak ada kejang. Dan pada muntah, stroke hemoragik ini ada muntah yang hebat ya, atau kita biasanya bahasa kita itu muntah proyektil ya, yang nyembur. Itu curiga ada stroke hemoragik. Sedangkan pada stroke non-hemoragik itu tidak ada. Dan biasanya pada pasien stroke hemoragik ini karena sifatnya progresif, maka terjadi penurunan kesadaran. Sedangkan pada stroke non-hemoragik bisa iya dan bisa tidak untuk penurunan kesadaran. Sedangkan pada anamnese dari pengkajian primer, kita harus kaji mengenai seperti biasa yang perawat kita lakukan dalam mengenai airway, breathing, circulation, disability, dan exposure-nya. Pada anamnese, pada stroke, itu bisa bahasa yang dulu itu bahasa Inggrisnya fast ya. Face-nya, wajahnya, senyumnya, atau pada pergerakannya, atau bicaranya ada pelok atau tidak, kemudian time, itu waktu kejadiannya kapan, itu yang sangat utama. Kemudian gejala dan tanda-tanda stroke itu kita harus ingat slogan segera ke RS. Ini singkatan. Jika ada salah satu dari segera ke RS ini, bahwa itu sudah terindikasi dengan stroke. Sedangkan yang pertama, yaitu senyum tidak simetris. Jadi senyumnya mencong ke satu sisi, baik sisi kanan atau sisi kiri. Kemudian di sini, gerakan. Separuh anggota gerak melemah secara tiba-tiba
atau bagaimana, atau kanan atau yang kiri ya, kita lihat di situ. Kemudian pada era itu bicaranya itu pelok atau tidak. Ketika tanya, menyebutkan nama, itu kita bisa melihat ya bahwa bicaranya itu pelok atau tidak. Kemudian terjadi kebas atau tidak di salah satu anggota geraknya. Kemudian terjadi rabun di pandangan matanya, ini R-nya ya. Kemudian pada S-nya yaitu sakit kepala sampai sempoyong. Ini gejala dan tanda dari stroke. Kita singkat dengan segera ke RS. Sedangkan untuk defisit neurologi pada pasien stroke, yaitu mengalami defisit motorik, kemudian defisit komunikasi. Defisit motorik ini adalah kelemahan dari anggota gerak, sedangkan defisit komunikasi ini adalah bisa menyebabkan adanya afasia atau tidak. Kemudian defisit persepsi sensori, kemudian defisit fungsi kognitif dan efek psikologis, dan defisit dari kandung kemih. Ini kita tentukan juga ECS-nya, mungkin ini tidak asing ya. Bahkan yang sekarang ini harusnya menentukan dengan NIHSS, bukan lagi dengan ECS, karena NIHSS itu adalah menentukan sejauh mana tingkat keparahan dari stroke. Dan untuk penata laksana stroke iskemik yang akut, biasanya yang penting adalah tadi, waktu serangannya kapan. Dan onsetnya harus 4,5 jam, itu yang sangat efektif. Sehingga ketika onsetnya ini masuk, maka akan diberikan obat RTPA. Obat RTPA, yaitu tisu plasmidogen aktivator. Nah, alhamdulillah di Rumah Sakit Gunung Jati ini angka keberhasilannya jika onsetnya itu masuk 4,5 jam, pasien yang semula tidak bisa bergerak ketika sudah masuk obat RTPA ini, alhamdulillah pasien itu bisa bergerak. Atau awalnya pasien itu afasia ketika serangan, ketika sudah masuk obat ini kita follow up, pasien itu bisa bicara walaupun masih belum jelas. Itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Pada pasien hemoragik itu kita biasanya di sini melakukan spesialis evakuasi ya, bisa dengan bedah saraf atau bisa nanti pada Dr. Adrian ya, yang habis saya nanti untuk melakukan emboli, tindakan emboli di cath lab ya. Jadi bisa untuk menghentikan perdarahannya atau biasanya bisa juga dengan coiling. Ya, alhamdulillah di Rumah Sakit Gunung Jati semua sudah bisa dikerjakan baik coiling, embolisme atau stenting. Kalau pada coiling ini biasanya pada pasien yang mengalami aneurisma. Jadi ketika aneurismanya itu ada dan pecah, maka dilakukan tindakan coiling di cath lab. Pada prinsip umumnya, pada penelaksanaan stroke adalah mencegah peningkatan kebutuhan oksigen, kemudian ada demam, kejang, cemas, vegetasi, dan nyeri. Peningkatan dari delivery oksigen, ini sangat penting. Oksigen ini untuk otak. Oksigennya sistemik yang harus ada kuat. Dia mempertahankan MAP yang optimal. Jadi bukan standarnya antara sistol diastol ya, standarnya MAP-nya. Kemudian mencegah hiperventilasi profilaksis, bisa membahayakan. Kemudian untuk intubasi jika terjadi suplai oksigen yang kurang. Kemudian airway manajemennya. Satu, penurunan tingkat sensorium. Kemudian struk batang otak, refleks muntah dan batuk
yang berkurang. Ini pada pasien yang stroke batang otak ini karena sensor utamanya itu adalah di batang otak. Dan itu pasien mungkin tidak dapat membersihkan sekresi. Dan dari airway-nya kita bersihkan dengan cara men-section biar airway itu tetap baik. Kemudian bantuan ventilator mekanik dengan jumlah tekan atau tambah disesuaikan dengan SPP volume tidak 5 sampai 8 mili per kilogram. Ini apabila tadi terjadi penurunan kesadaran, kemudian kurang suplai oksigen, maka kita harus membantu dengan invasif ya ventilator. Kemudian target pengolahan pasien gawat, sakit kritis, yaitu dengan mencukupi kebutuhan oksigen yang maksimal sampai di tingkat sel mitokondria. Ini biasanya pada di intensive care atau pada layanan di IGD itu biasanya bisa ditentukan dengan saturasi oksigen. Itu yang sangat mudah alatnya. Jadi saturasi oksigennya harus di atas 95%. Syarat kecukupan oksigen yaitu pada saat inspirasi yang cukup. Jadi tidak mengalami masalah pada saat pergerakan inspirasi dan ekspirasi. Fungsi ekspirasi yang adekuat. Jadi kita lihat jalan nafasnya tadi ya harus baik. Jika mengalami masalah di jalan nafas, maka kita harus membebaskan jalan nafas itu. Kemudian tidak volume yang cukup. Kemudian frekuensi nafasnya yang cukup ya. Frekuensi tembakan cukup ini misalnya jangan lebih dari 20 sampai batas maksimalnya itu 23. Irama nafasnya yang teratur. Inspirasi yang baik itu irama nafasnya yang teratur, tidak seperti ada mengalami hambatan. Kemudian keadaan alveoli yang baik, ini dilihat dari tadi saturasi oksigennya itu seperti apa, karena pertukaran dari O2 itu ada di daerah alveoler. Kemudian pembawa O2 yang baik itu bisa dilihat dari kadar Hb. Karena hemoglobin ini yang mengangkut atau mengikat oksigen sampai ke sel. Kemudian fungsi kardiovaskulernya, volume cairan darahnya cukup, reloadnya, kemudian kontraktilitas otot jantungnya baik. Pembuluh darahnya juga baik, tidak mengalami masalah, dan irama frekuensi dari detak jantung juga baik. Biasanya pada pasien stroke yang mengalami masalah pada sistem kardiovaskuler, terutama pada pasien dengan mengalami atrial fibrilasi, itu pasiennya dengan prognosa yang kurang baik. Ini untuk diagnosa keperawatannya mengacu pada STKI dan IK pada tahun 2016. Yang pertama, risiko perfusi cerebral tidak efektif dengan kode D.0017 ini pada STKI ada ya rukunnya. Kemudian terjadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial, kemudian bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan menelan. Ini hati-hati pada pasien stroke ini, kadangkala jika di IGD tidak terdeteksi terjadinya disfagia, tolong nanti teman-teman semua atau pejabat semua, tolong cek dengan fungsi disfagianya. Kemudian gangguan mobilitas fisik sangat jelas ya, pada pasien stroke ini rata-rata mengalami gangguan mobilitas fisik. Inkontensia urin fungsional, kemudian mengalami gangguan komunikasi verbal, tadi ya
biasa bicaranya belum, itu jelas ya, pada pasien-pasien stroke ini sering mengalami gangguan komunikasi. Resiko gangguan integritas kulit atau jaringan, karena pasien stroke itu rata-rata anggota geraknya lemah, jadi perlu bed rest, dan ini selalu mengalami jaringan gangguan integritas kulit. Kemudian risiko jatuh, biasanya pada pasien yang stroke ini ada yang pasien yang gelisah, yang rentan dan risiko untuk jatuh itu tinggi. Defisit perawatan diri, risiko konfusi akut, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kemudian risiko luka tekan, harga diri rendah, risiko harga diri rendah situasional, risiko aspirasi, dan ini ada ya di SDKI. Dari SDKI, diagnosa keperawatannya, tadi yang pertama, ini tidak semua aku masukkan diagnosa perawatannya, hanya beberapa aja, karena nanti slide-nya akan banyak. Diagnosa keperawatan dengan risiko perfusi cerebral tidak efektif. Pengertiannya, berisiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Kemudian penyebabnya dari faktor risiko, bisa karena dari hiperkolesterol, atau hipertensi, bisa karena diabetes, bisa karena dari sumbatan klotnya, sehingga perfusi cerebral itu bisa tidak efektif. Kemudian kondisi klinis terkait, yaitu ada stroke, kemudian cedera kepala, bisa karena hipertensi. Kemudian yang selanjutnya, penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kenapa? Karena dari gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Disebabkan karena adanya lesi pada ruang intrakranial atau gangguan metabolisme, bisa karena edema cerebral, bisa karena peningkatan tekanan vena intrakranial, dan tanda gejalanya biasanya sakit kepala yang hebat. Ini sakit kepala juga harus kita bedakan dengan nyeri dari yang lain. Kalau sakit kepala pada pasien stroke, itu sakit kepalanya adalah dari susunan saraf pusat. Makanya dalam pemberian analgesik pun itu harus dipilih yang agak kuat. Kemudian karena dari CTF yang abnormal, penurunan kesadaran, kemudian peningkatan dari tekanan intrakranial yang lebih dari 20 mm/Hg. Kemudian cedera kepala, kondisi klinis yang terkait karena cedera kepala itu bisa karena iskemik, cerebral, ada edema, ada tumor, dan ada hidrosefalis. Intervensi keperawatan, kita harus tahu, harus menentukan skala prioritas masalah keperawatan pada pasien stroke iskemik. Kita tentukan skala prioritasnya. Yang utama yang mengancam nyawa dulu, apa kira-kira. Kemudian menentukan tujuan dan kriteria hasil. Setelah kita menentukan prioritasnya, maka kita harus menentukan tujuan dan kriteria hasil yang kita harapkan. Setelah itu baru kita merumuskan rencana tindakan keperawatan selanjutnya. Prioritas masalah dan tujuan dan kriteria hasil. Pertama, menentukan prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan, dan seperti tadi saya bilang, skala prioritas yang utama adalah untuk mengancam nyawa terlebih dahulu. Kemudian barulah ke masalah aktual atau potensial. Kemudian masalah keperawatan diprioritaskan dengan berdasarkan menurut hierarki Maslow. Yang kedua, tujuan berdasarkan standar luaran keperawatan Indonesia, PSLKI-nya. Kemudian, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Sebagai contoh, kita ambil masalah utamanya resiko perfusi cerebral itu. Kemudian,
Setelah dilakukan intervensi selama dengan titik-titik ya, bisa diisi 1 hari atau 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, maka perfusi cerebral meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, tingkat kesadaran yang tadinya kita hitung GCS-nya menurun sampai 6, kemudian kita ukur, kemudian naik menjadi 9, itu tingkat kesadarannya yang sangat baik. Kemudian kita lihat dari fungsi kognitifnya yang meningkat, kemudian sakit kepalanya yang awalnya tadi sakit kepalanya ada, mungkin skalanya bisa 9 ya kalau dengan dihitung numerik, kemudian bisa menurun menjadi 4. Kemudian gelisah yang menurun, terus kecemasan yang menurun, kemudian agitasi menurun, kemudian suhu dalam batas normal. Dan juga harus kita waspadai ya untuk tekanan darah sistolik dan diastolik dalam batas normal atau stabil. Biasanya pada pasien yang mengalami gangguan atau mengalami stroke, pada khususnya yang stroke non hemoragik, itu mungkin dengan tekanan darah 150 itu bisa untuk mengkompensasi penumbra yang di area yang kurang mendapatkan suplai. Maka itu sangat efektif. Tetapi dengan tekanan darah yang 120 yang seperti biasa kita normal, tentu tidak efektif untuk pasien-pasien yang mengalami stroke. Berbeda lagi pada pasien yang dengan stroke hemoragik. Pada stroke hemoragik, maka sesegera mungkin untuk menurunkan tekanan darah. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Selanjutnya ada yang selanjutnya ya. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama bisa 1 kali 24 jam atau tadi bisa 2 kali 24 jam, maka kapasitas adaptif intrakranial bisa meningkat dengan kriteria hasil tingkat kesadaran meningkat, sakit kepala menurun, muntah yang awalnya ada kemudian sudah tidak muntah lagi, apakah ada bradikardi atau tidak. Kalau bradikardi, kemudian dia akan kembali normal, ya, tidak terjadi bradikardi lagi. Kemudian respon pupil yang membaik, tekan darah membaik, pola nafas juga baik, yang itu untuk kapasitas adaptif intrakranial. Kemudian pada gangguan mobilitas fisik, pada pasien stroke ini selalu mengalami gangguan mobilitas fisik. Setelah dilakukan intervensi selama berapa ya, mau 3 kali, mangga, atau 3 kali 24 jam, mobilitas fisik ini bisa meningkat dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, baik ekstremitas kanan, ekstremitas kiri, atau pergerakan tangannya yang awalnya lemes, diharapkan itu bisa, yang awalnya tidak bisa mengangkat, kalau satu tangan yang lemas itu bisa bergerak, itu sudah sangat luar biasa. Kemudian menentukan kekuatan otot pasien yang meningkat. Karena ini target kita, rentang gerak rod yang meningkat, kemudian kalau ada rasa nyeri-nyeri yang menurun, pasien sudah tidak ada kecemasan, tidak ada kakuan sendi, kemudian gerakan tidak terkoordinasi, yang biasanya pada pasien-pasien yang mengalami yang pergerakannya seperti gelisah, kemudian gerakan terbatas yang menurun, kemudian kelemahan fisik yang menurun. Kemudian selanjutnya untuk diagnosa keperawatan risiko jatuh. Setelah dilakukan intervensi selama, makanya saya kasih titik-titik ya, karena target itu berbeda-beda. Maka kejadian jatuh tidak terjadi. Dengan kriterianya, jatuh dari tempat tidur, ya sebelumnya jangan sampai ya, kalau memang
sudah terdeteksi resiko jatuhnya yang tinggi, maka kita harus bisa mengantisipasi. Atau kita bisa di situ dikasih tanda untuk resiko jatuh. Kemudian pada saat berdiri, duduk, atau berjalan ya, kemudian ini sekian, contoh pada pasien bangun, dibangunkan, kemudian didudukkan, pasien itu bisa duduk tegak atau duduk dengan bantuan. Jangan sampai terjadi jatuh. Jatuh saat dipindahkan, atau pada naik tangga, atau pada mandi, atau pada membungkuk. Pasien dan keluarga dapat melakukan pencegahan jatuh. Jadi setiap diagnosa keperawatan yang kita muncul harus selalu melibatkan dari keluarga. Pada intervensi keperawatannya, yang pertama pada diagnosa keperawatan yang pertama risiko perfusi cerebral yang tidak efektif, yaitu manajemen peningkatan tekanan intrakranial, pemantauan tekanan intrakranial, pemantauan neurologis, manajemen terapi trombolitik. Kemudian pada penurunan kapasitas adaptif intrakranial, yang harus kita pantau adalah tekanan intrakranial. Yang ketiga, gangguan menelan, harus dukungan perawat makan dan minum dia bisa atau tidak. Yang sebelum dikasih ini kita harus dicek fungsi disfagianya terlebih dahulu, mengalami gangguan disfagia atau tidak. Kalau mengalami gangguan disfagia, kita di sini fungsi makan dan minumnya harus menggunakan NGT atau gastrotube. Kemudian mencegah aspirasi. Intervensi keperawatan pada gangguan mobilitas fisik, dukungan mobilisasi ya, kita dukung. Kemudian dukungan perawatan mandiri, ya, aturan posisi, tidur, juga ini wajib untuk pasien-pasien yang mengalami kelembahan anggota gerak. Dengan cara bisa mika-miki, miring kanan dan miring kiri, itu per 2 jam harus kita programkan. Kemudian resiko jatuh tadi, pencegahan jatuh, diantaranya harus kita kasih tanda dengan resiko jatuh. Kemudian pada implementasi keperawatan, tindakan perawatan sesuai dengan perencanaan dengan melibatkan keluarga dan pasien. Jadi tidak semerta harus diambil alih kita semua ya. Karena walau bagaimanapun yang berperan penting adalah keluarga pasien dan pasien itu sendiri. Implementasi keperawatan, resiko perfusi cerebral, yang pertama adalah untuk manajemen peningkatan tegangan kranialnya, yaitu observasi dengan identifikasi penyebab peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian monitoring tanda-tanda vitalnya, GTS-nya, pantau MAP-nya, kemudian kalau terpasang CPP itu monitoring CPP. Kemudian monitoring juga intake output cairannya. Terapeutiknya, ciptakan lingkungan yang nyaman. Berikan posisi kepala 30 derajat. Ini yang sangat efektif untuk mengurangi tekanan intrakranial. Menciptakan lingkungan yang nyaman adalah memberikan penyembuhan pasien yang sangat cepat. Kemudian, hindari falsafah manuver, cegah terjadinya kejang. Kemudian, hindari pemberian cairan hipotonik, pertahankan suhu tubuh yang normal. Kolaborasi, ini kolaborasi dengan tim medis. Karena untuk melunak, kita kaji dulu apakah pasien ini sudah BAB belum. Kalau sudah belum BAB, maka dilarang untuk pasien-pasien seperti ini untuk mengedan ya, karena untuk mengedan ini sangat berbahaya. Maka mintalah obat di medis untuk pelunak fesis. Kemudian sedasi apabila pasien itu mengalami kesakitan yang hebat, kemudian gelisah, itu kita minta obat-obatan tertentu.
kemudian ada antipiretik dan antihipertensi. Kemudian kita harus edukasi. Ini yang sangat penting. Jelaskan tanda-tanda peningkatan intrakranial seperti sakit kepala yang hebat, kemudian kita lihat heart-rate-nya, kemudian jelaskan untuk menghindari falsafah manuver yang tadi ya, terjadinya kejang atau terjadi aspirasi. Kemudian selanjutnya, implementasi keperawatan, resiko profesi cerebral tidak efektif. Pemantauan tekanan intrakranial. Itu kita observasi, lihat, kemudian monitoring, irregularitas irama nafas. Ya, seperti apa, bersih atau tidak. Kemudian monitoring penurunan tingkat kesadarannya dengan cara bisa menghitung dengan glukomaskol dengan BCS. Kemudian monitoring perlambatan atau ketidaksimetrikan respon pupil. Ini bisa menentukan adanya hipoksia di otak atau adanya perdarahan di otak, atau bisa jadi mengalami masalah di vaskuler otaknya. Kemudian monitoring tekanan perfusi cerebral. Harus ada alat tertentu ya. Untuk terapeutiknya, pertahankan posisi kepala dan leher netral atau head up. Kemudian dokumentasikan hasil dari pemantauan. Nah, ini sangat penting ya. Apapun yang kita dilakukan, apapun yang kita kerjakan, jika tidak ada dokumentasinya, itu sangat fatal. Dan jangan lupa, jelaskan pada edukasi, jelaskan tujuan pemantauan dan hasil pemantauannya. Biar pasien itu tidak mengalami kepanikan atau keluarganya juga. Ini activity nursing pada pasien stroke unit. Apa yang dilakukan perawat-perawat stroke khususnya di stroke unit? Harus tahu kewaspadaan dari early stimulasi, early mobilisasi, kemudian swelling management, leader bowel training, personal hygiene-nya, kemudian edukasi pada keluarga. Setelah itu baru di research planning-nya. Perawat yang kompeten dalam melakukan tes fungsi menelan harus ya, pasien memang rawat pasien stroke, maka harus tes disfagia atau fungsi menelannya. Kemudian pengkajian NIHWS ini wajib ya. Kapan saat dilakukan NIHWS? Pada saat pertama masuk, kemudian pada saat selama dalam perawatan, terakhir itu ketika pasien itu mau pulang. Bahwa NIHSS ini menurun atau tidak. Kemudian leader training, kita ajari apabila pasien itu rencana pulang, fungsi urinarianya baik atau tidak. Jangan sampai pasien pulang itu pasiennya tidak bisa kencing. Kemudian mobilisasi, edukasi, dan research planning. Izin mengingatkan Pak Tasmin, waktu tinggal 10 menit lagi. Siap, terima kasih. Evaluasi keperawatan. Evaluasi ada proses evaluasi keperawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik. Harus evaluasi perfusi cerebral meningkat, kapasitas rabit intrakranial meningkat, bersihan jalan nafas meningkat, status menelan membaik, kemudian kemampuan komunikasi verbal membaik, kemudian gangguan integritas kulit atau jaringan tidak terjadi, kejadian jatuh tidak terjadi. Kemudian ini ya slogan yang sekarang adalah cerdik, cek kesehatan secara berkala. Untuk pencegahannya ini cerdik ya, cek kesehatan secara berkala. Nyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik seperti berolahraga,
kemudian diet sehat yang seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Oke, ini cukup sampai di sini. Materinya sudah selesai. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Taswin atas materi yang disampaikannya. Mari kita berikan tepuk patah dulu untuk Pak Taswin. Mantap, 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 mantap. Iya, terima kasih Pak Taswin. Karena kita panel, jadi mungkin nanti diskusi setelah pematerian kedua Pak. Untuk Pak Taswin, dipersilakan istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Dr. Adrian sudah hadir belum ya? Sudah, Pak? Baik. Oke. Teman-teman semuanya, kita memasuki materi yang kedua dengan judul Di stop share, Pak Taswin. Tata Laksana Pengambilan Keputusan Klinis dan Intervensi Pasien Stroke Akut. Mohon di stop share, Pak Taswin.